Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar materi yang ke-13 yang berjudul Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya yang pertama ada pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk oleh gaya alamiah, misalnya tanah, air, biotis, sinar matahari atau sinar surya, dan yang lainnya. Terus yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hewan, tumbuhan, mikroba, dan tanah. Lalu ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batuan, mineral, logam, uranium, minyak bumi, batu bara, gas alam. Dan selanjutnya ada juga sumber daya alam yang kekal atau macam sumber daya alam yang tak akan habis. Contohnya seperti energi sinar matahari, angin, ombak, arus laut, dan air. Terus ada pula sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dari bentuk fisiknya. Contohnya seperti besi, kayu, emas, kaca, dan lain-lain. Ada pula sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya seperti batu bara, minyak, gas bumi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada juga sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya daratan dan lautan. Terus ada juga sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda-benda yang mati. Ada pula juga sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Untuk selanjutnya di sini ada screenshot pertanyaan dan jawaban kelompok. Kebetulan saya sendiri yang bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Bagaimana cara melakukan pemanfaatan yang seimbang pada alam? Jawabannya dengan cara menjaga sumber daya alam tersebut dibantu dengan keikutsertaan warga untuk warga itu sendiri dalam menjaga sumber daya alam, tak lepas juga dengan pemerintah untuk membantu mengontrol serta memberikan pengarahan kepada setiap warga yang berkeinginan menjadikan agar sumber daya alam kita ini sehat, bersih, serta bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan saya juga setuju dengan jawaban tersebut dan terima kasih kepada yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya dalam slide selanjutnya ada juga bukti screenshot, bukti share di Facebook. Dengan adanya materi ini, marilah kita memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan senantiasa menjaga lingkungan sekitar kita agar selalu bersih, sehat, dan terpelihara. Untuk selanjutnya materi terakhir yaitu materi yang ke-14 yang bertemakan karakter positif menyikapi alam. Baik, selanjutnya ada yang pertama itu pengertian karakter. Karakter atau sikap adalah keadaan siap yang dipelajari untuk merespon objek tertentu yang secara konsisten mengarah pada arah yang mendukung atau menolak. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alam, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam komponen tersebut terdapat komponen biotik dan abiotik. Pembentukan sikap sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh seseorang. Salah satu sistem nilai yang teratur atau ikut memberikan kontribusi bagi pembentukan sikap seseorang adalah agama Islam. Lalu ada juga ciri-ciri karakter positif menyikapi alam. Yang pertama ada mencari dan menerapkan informasi dari alam sekitar dan sumber-sumber lainnya secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Terus yang kedua ada mendeskripsikan gejala alam dengan positif. Terus yang ketiga ada menerapkan hidup bersih, sehat, dan aman. Adapun cara untuk menetapkan karakter positif menyikapi alam dimulai dari lingkungan sekolah,
yaitu sebuah bimbingan guru dan warga sekolah, contohnya seperti menerapkan kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan juga membersihkan kelas. Terus yang terakhir ada program bimbingan mental, yaitu seperti menerapkan mentalitas, menjaga kemurnian alam semesta, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga screenshot pertanyaan dan jawaban kelompok. Ada yang bertanya apa solusi dari pemerintahan dalam menangani karakter negatif dari masyarakat terhadap alam. Kemudian yang presentasi menjawab banyak caranya ya. Terus saya juga menambahkan bahwa banyak solusi yang dapat dilakukan, namun pada hakikatnya semuanya tergantung perorangan. Terakhir ada juga screenshot bukti share di Facebook. Dengan adanya materi ini, yuk selalu berpikir positif terhadap lingkungan dan sesama manusia.